Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Halo. Nah, kalau saya bilang halo, bilang hai ya. Kalau saya bilang hai, bilang halo dia. Halo, hai, halo, 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 hai, hai, halo, 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 hai, halo, 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 hai. Saya juga nggak bisa. Saya ulangi lagi ya, ini suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Pak Joko, dosen pembimbing saya. Ya. Tetap datang Pak. Kapan Pak keluar dari dunia kita? Kata istri saya tadi, masuk ke tetap ganti dia berhubungi auranya yang keluar, auranya yang keluar. Tahu nggak kalau itu maksudnya? Yang terhormat Wakil Dekan Pak Edi, terus juga yang terhormat Senat-Senat Fakultas Fisik dan Kepala Jurusan dan Kepala Prodi UB. Buktinya sehat, alhamdulillah. Saya kenal baik dengan Buktinya. Teman-teman jadi saya kapan hari di dinas apa ya? Bisa nggak bantu visi acara di kampus. Misi apa mas? Ya kasih motivasi aja buat teman-teman. Saya ini bukan motivator, gitu. Apalagi di beratur juga bukan. Gitu. Provokator ini, saya provokator ini. Terus kemudian eh, saya akhirnya berpikir seperti ini. Motivator terbaik sedunia itu siapa? Saya dapat tanyakan motivator terbaik sedunia siapa? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih dia. Mas, oke, benar. Maju mas, saya punya ide mas. Nggak apa-apa ini. Mau apa? iPhone. Ambil ini. Terus oke. Sini mas. Itu di depan. Karena laki-laki ya saya kasih bola. Bolanya sih biasa. Cuma di sini ada tanda tangan. Karena saya dibedainya ya. Jadi ada tanda tangan Bapak Menteri kita. Bapak ini boleh. Mas apa? Yuda. Mas Yuda dari. Oh, ahli. Jadi foto Mas aku ahli yang mas. Monggo diterima. Ini saya berani bahwa karena kalian mungkin akan boleh menunjukkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Kalau misalkan Erick Thohir jadi calon wakil presiden, saya nggak berani bawa ini. Karena pasti saya nanti dikira kampanye. Ya, karena nggak saya tidak bisa bawa presidennya Mas juga. Oke, terima kasih. Ya, benar dari Mas juga. Motivator itu yang paling kuat adalah di diri kita sendiri. Kalau bahasa latinnya itu euforia. Apa itu euforia? Ada yang tahu? Alasan untuk berbeda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya motif, alasan untuk kita supaya bisa bergerak untuk mencapai tujuan tertentu. Saya kemarin dikasih Pak Edi waktu 20 menit. Mungkin yang akan saya omongkan 2 menit saja. Efektifnya mungkin 2 menit yang masuk ke teman sekalian. Saya manggilnya teman-teman admin atau siapa? Hah? Saya belum perkenalan ya. Saya belum perkenalan. Maaf. Perkenalkan nama saya Khairul Umam. Karena di sini saya tambah esok. Khairul Umam esok. NIM saya 982175. Saya masih apa? Berkat Pak Joko, saya juga masih. Saya dulu dibantu banget dengan Pak Joko waktu pimpinan. NIM saya nggak bagus-bagus sama nanti saya lihat berbagai. Sorry ini kak. Kalau masukin yang tidak mau ada bikin. Ini ya. Saya itu IPK-nya nggak terlalu bagus, tapi saya 3,21, 3,121. Saya dengan 1,23, 3,21. Gitu. Status saya sekarang saya di nanti akan saya ceritakan riwayat pekerjaan saya yang pertama dulu
Saya sama bapak saya di sini disuruh kuliah biar pulang. Ternyata saya tidak sesuai dengan kemana bapak. Saya kuliah, saya dapat ijazah, dan saya bawa calon untuk bisa diajak untuk ijazah. Jadi kuliah saya terus begini kita harus sama anak. Kalau masih manggil saya silakan, tapi Pak Umar bisa masuk mau monggo, tapi tidak pernah panggil saya. Ya. Karena yang begitu manggil saya hanya satu orang. Orang yang di sini kan saya grogi. Saya biasa ngadepi 200, 400 nasabah suami. Tidak tahu kenapa di sini saya rasanya kayak flashback 21 tahun yang lalu. Saya juga berada di sini, cuma bedanya dulu posisinya nggak ada. Sekarang posisinya kayak gitu, seperti kawan, kawan. Ini teman-teman, kenapa saya tadi bilang 20 menit waktu yang diberikan, saya hanya paling efektif 2 menit. Karena di ada suatu teori yang pernah ikut kan 10, 20, 70. Pernah dengar nggak? Learning development 10, 20, 70. Pernah dengar? Nah, pembelajaran itu efektif 10% ketika kita melakukan tatap muka secara online. Seperti makanya saya ngomong pada menit ini bisa kita lakukan. Terus kemudian yang 20 menit, kalau misalkan saya ngobrol berdua, saya lagi koreksi ngobrol berdua Pak Edi, di Bina atau Pak Suko, maksud saya balik 20%. 70%-nya dari mana? Ada yang tahu? 70% learning ini development dari experience pengalaman kita di lapangan. Jadi ketika kita learning duit, ya seperti ini. Kok begini? Biasanya nggak seperti ini, apalagi nggak saya jadi bingung ya. Learningnya gitu, saya jalan sana aja. Yang dari API mana? Lulusan administrasi bisnis, boleh sini ya. Kalau berarti. Mbak, dari mana? Situ bodoh mana? Oh, Panji. Panji itu kan Panji itu. Oh, mana ada? Panji biasa dua orang. Situ bodoh sama Panji. Nah, ini eh, kembali ke motivasi tadi yang dibilang oleh Pak Edi. Saya ini bukan motivator, tapi saya akan menceritakan riwayat hidup saya. Kenapa kok saya bisa sampai seperti ini. Saya juga ngomong ke Mas Dimas, teman-teman yang lebih hebat karir dari saya banyak. Kenapa kok saya nulis? Nanti kita sharing aja di depan mama. Jadi saya akan cerita mengenai pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja saya yang pertama. Yang pertama ya, bukan lulus. Bapak saya ini pegawai pabrik gula di sini. Saya sudah pabrik gula jadi ibu saya punya pabrik di pasar. Otomatis kerja bapak saya orang pilih buat STN. SMP, SMA. Ketika saya kuliah, saya juga pernah kerja. Kan masih ramen ya, ramen. Kalau sekarang ini sudah tidak ada ya. Masih ada lagi, ada. Tapi nggak seperti itu Pak. Sebelumnya ramen, ramen. Jadi ada teman angkatan sini 99 Mas. Makro itu pilihan tahun depan. Jadi kalau makro itu dimulakan sama subjeknya, dia pakai makro yang itu saya sediakan kayak itu. Tapi saya nggak berani ambil yang kampus. Saya naik yang teman sendiri bacanya nggak banyak. 400 lebih. Saya ambil yang atas. Semalam. Lumayan sih. Tapi akhirnya saya riset karena ketahuan. Bahwa itu orang di sana itu dimarahi disuruh berhenti. Karena kalau kuliah takut. Waduh, kemudian saya lulus. Saya lulus 2002. Ujian skripsi ketika 10 hari.
Oktober 2005. Saya di situ Desember, terus kemudian buat nama jadi waktu. Ya, kita jangan pernah nyerah buat kamu. Kemudian, akhirnya awal 2003 saya kerja di Adira sebagai CMU, Credit Marketing Officer. Itu kan masih SBB, segoblok dalam bentuk dunia kerja dengan target. Saya merasa dibantu orang ternyata saya dijerumuskan, ya dijerumuskan. Ya. Saya kan target kalau di Adira itu yang sepeda, sepeda. Bilangnya orang dealer itu dia karyawan hotel, hotel Sulawesi. Ternyata ini disuruhnya kan dulu deh. Saya cari tahu ternyata sepeda itu dia bukan karyawan. Tahu nggak? Angelo, ternyata Angelo. Ya, langsung cuma 6 tahun tadi. Kalau Mas Angelo, nah coba tolong. Ternyata itu dan waktu itu lawan manajer saya dimarahin. Jadi itu resiko kerja seperti itu. Saya maksimal lagi dan lain sebagainya. Terus kemudian saya jalan sampai kerja. Iya, saya tidak mas. 4 bulan kemudian saya kerja. Tidak. Jadi mau lamaran yang saya kirim hanya nasibku. Saya dipanggil di banknya di Surabaya. Ada posisi yang saya di sana menerima sebagai di bagian ras. Saya juga bagian appraisal. Kalau dari tahu appraisal bahwa ada yang tahu ada sekian lagi, saya masih bawa banyak. Ada yang tahu appraisal, ya ada ya. Administrasinya ada yang tahu appraisal, ya ada ya. Karena memang tidak diajarkan di kita. Sebenarnya appraisal itu lebih cocok untuk anak-anak saya sendiri. Karena itu menilai tapi itu kan ada besar orang Indonesia bisa apa kita yang tidak. Gitu. Jadi saya support presiden kita kerja karena Pak Menteri Pendidikan akan berkata 60% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan itu wilayah kerjanya teman-teman satu pakai ini. Kita harus lakukan apa? Ya sedikit sekolah agak tahu proses itu hampir 60 orang kok ikut saya pilih karena pengalaman kerjanya saya mau diajukan apa dulu. Saya kepilih terus saya disekolahkan ke saya punya sertifikasi MAPI tahu MAPI jadi ada organisasinya mereka itu menilai MAPI itu masyarakat menilai Indonesia saya bisa menilai sampingannya kalau menilai itu saya di bisnis and corporate banking tahun 2000 ya 2003 ya. Bisnis corporate banking itu kredit dari 2 miliar sampai 20 miliar yang harus saya apa yang harus saya selesaikan harus saya nilai itu bukan rumah kalau rumah gampang sih pabrik itu pabrik nabung maspion pabriknya gudang garam yang ada di Bogor sana jadi udah di saat juga Bank Niaga itu korporatnya itu mengikuti Surabaya sampai ke di Kalimantan dan lain sebagainya saya kira enak banget bisa ya iya itu tidak sesuai dengan teknologi kita. Jadi kalau teman-teman ini, apalagi sekarang mau 2024 ya,
nemu kerjaan yang tidak sesuai dengan kriterinya. Misalkan itu, ambil dulu, jangan kalah, ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Belajar, kalau atas risiko, kalau ingin melakukan pekerjaan kita, ya, cintai pekerjaan. Saya dasarnya orang yang semua keliling, ya, saya terus, ya saya bekerja, belajar keras. Bagiku di Jakarta harus lolos ujian. Ya, oh, 3 bulan saya harus lolos. Belajar keras dulu, saya dapat sertifikasi MAPI, saya balik ke Surabaya. Biasanya mati kerjaan saya, karena kerjaan saya nggak bisa berkembang, saya tapi keliling. Minimal jaminan pasti hilang. Karena bukan buat biliar ya, itu rumah itu tidak ada apa-apa. Pabrik, rumah spio, akses. Saya di sana sampai ada alasan pribadi yang memutuskan saya harus keluar. Boleh nggak saya? Boleh ya. Kenapa saya keluar? Waktu itu saya ingin tidak terjebak. Saya masih bujang ya. Nah, beberapa yang bilang, oh, ini duduk di sana saat ini gitu. Kalau ketahuan sekitar bahaya. Cuma posisi di Jember waktu itu kosong. Saya diminta pindah ke kabinet presiden. Dulu kan tahun sekarang jadi restunya Pak. Restu Pak sebenarnya reaksi. Dulu kan di situ. Ada posisi kosong, saya minta pindah sama bos saya dilepas. Yang baru kita sih ini kan coba. Tapi karena saya merasa pribadi harus suka, istri saya waktu itu sudah diberi mau tidak memberi surat saya punya jadi kita orang desa mungkin di desa. Ini personal ya, bisa kita ada nanti bisa yang mungkin jadi kemarin itu memang yang personal bahkan media saya juga teman-teman saya di surat itu mungkin kalau tidak tahu ya daerah bersih. Karena kita kalau mau beli kota, beli rumah dekat kota, di pusat kota, kantor saya di pusat kota, selanjutnya bangun kecil, bisa dari sampai desa perjalanan satu jam harus naik menempuh macet di desa itu kalau di Bandung itu saya dulu makanya ada sama urusan saya keluar di Gadoli jadi asli di Gadoli kenapa ini boleh cerita ya saya tidak apa ya masalah profesionalitas dan integritas achievement saya di Baniaga ketika saya menilai pabriknya Budeka ketika saya menilai pabriknya Masio pabriknya Ades achievement saya ketika saya di telepon MVP saya pas posisi saya waktu itu tidur ya, saya tidur ya saya tidur di masjid al saya habis dari survei di mana Padang beres dia tidak mau arah ke Surabaya kita dulu dulu ya Al-Akbar sebelum dulu sholat asar saya berhenti saya sholat dulu nunggu asar sekretaris maksudnya Mbak Afi telepon gimana mau sholat ini Mas Kevin mau ngobrol kalau di Baniaga kita nggak ada panggilan Pak. Meskipun mau pensiun panggilnya atau Mas. Pak Joko, sama Mas Didi sama teman. Saya ditelepon sama FVP ya, FVP, tapi FVP, Eksekutif Vice President, Wakil Direktur Utama yang membawai kabinet itu mulai Surabaya sampai Papua. Mau sudah Pak, beliau muslim. Oh iya, aku sudah belum. Kamu bawa open, setelah sholat saya tunggu ini catat rokok di sini di sini di sini di sini saya survei minimal saya bagi MT sama bisa pendidikan untuk mengatakan berapa luas bangunan ini luas tanahnya berapa luas bangunan berapa di sana tidak penting ada sedikit dan kemudian di pergerakan nanti pasti beda nah ternyata yang saya survei itu apa rumahnya bisa ada sendiri bagi saya itu kenapa berarti beliau percaya banget sama sampai bukan saya ada di 3 orang kenapa kok saya tetap di 3 orang di rumah ada cerita di balik ini gitu ya. Jadi ketika saya 1 tahun progresi 1 tahun karyawan tetap saya menilai itu pabrik sarung tangan latek di Moro. Tapi sarung tangan latek yang ada itu
waktu sama anak karet, kita ada selisih paham, bukan selisih paham, selisih berdasar pertimbangan bahwa saya penilaian tanah di situ 80.000 meter, tapi di marketing mereka punya harga mereka, dia punya pertimbangan 120.000 per meter, harganya berapa? 40.000 ya, harganya 40.000, kelihatan sepele, tapi kalau tanahnya 20.000 meter persegi coba, harganya besar banget. Ya, terjadi perdebatan karena nilai saya itu tidak mencukupi pihak marketing untuk mencairkan kreditnya waktu itu 15 miliar kalau nggak salah. Jadi bang, saya sorry, nggak kasih. Orangnya kan orang tua, profesionalitas dan integritas. Ini, memang bukan satu orang nggak bisa mas. Karena saya belajarnya seperti ini. Dan ini sudah masuk ke mejanya. Saya dipanggil, tim marketing dipanggil, ditanyain, kamu dasarnya apa masih dalam dulu? Harga tanah sekitar, tanya kepala desa, tanya kepala di BRI, tanya broker. Di sana ada itu, terus bilang, marketing kiranya kamu selalu suruh dari mana? Dari yang punya marketing. Berarti ada kepentingan di situ kan? Ya, dari situ saya progresif 1 tahun, besoknya langsung dipanggil sebagai karya yang tetap. Itu kan apa? Kita menjaga integritas. Ya, kalau teman-teman ada di sekarang ada kerja, nomor satu integritas. Dan langsung itu akan menjadi cara belajar di sekitar teman-teman. Oke. Di situ dari saya turun ke Jember, jadi kerja di Dalaman, apakah saya enggak? Ketika sampai nanti sudah terjadinya, baik sekali sendiri yang dengan kerja. Saya ditawari, tawari, terus kemudian posisi kredit officer dari ngurusi kredit 2 miliar sampai 50 miliar, saya ngurusi kredit 5 juta sampai 500 juta. Tapi tentu saja sampai posisi total akhir yang dulu ya. Eh, terakhir saya posisi sebagai kredit risk control officer. Kalau bahasa biasanya bahasa depannya audit internal. Kita si kredit ini mau seperti sesuai prosedur, sesuai SOP dan lain sebagainya. Gitu. Yang harus saya lakukan from tahu dong, ada yang tahu from sampai tahu sih. Biasanya bilangnya from-nya. Tahu, ada yang tahu from. Penilaian tugasnya seperti itu. Akhirnya saya di dalam habis itu ditawarkan di sana. Saya gak kenal. Itu nanti di terakhir saya jelaskan masalah personal branding terakhir. Makanya saya pindah ke Bank BBM karena posisi saya itu waktu besar di Probolinggo secara rezeki saya dari Probolinggo. Mungkin pesan terakhir dari bapak mertua saya yang mas kalau besar nyari ngambil itu kalau kebetulan ditawarin sama itu saya jadi business manager Bank BBM di Besuki. Habis itu oke saya mungkin bapak mertua awal tahun 2009 Juli kalau nggak salah bapak meninggal. Ya itu pesan terakhir. Saya dari manager di BBM kembali ke bisnis jadi marketing lagi seperti waktu di mana tidak selama di Bank Niaga selama di dalam saya banyak tulis saya